Akhirnya chapter 217 rilis juga, men. Seperti biasa, banyak sekali kejutan yang terjadi pada chapter kali ini. Setelah kita kemarin dikejutkan dengan diperlihatkannya kematian Akashi Senju di masa depan, di chapter kali ini pun hal menarik lagi-lagi diperlihatkan, yaitu misteri tentang kekuatan barunya Takemichi yang ternyata dia bisa melihat jauh ke masa depan. Selain itu, pada chapter kali ini juga kebenaran tentang Maiki akhirnya mulai terkuak, yang dimana Draken akhirnya mengetahui maksud dari tindakan Maiki yang tiba-tiba menjauhi teman-temannya. Jadi bagaimana keseruan pada chapter 217 kali ini? Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Masih berkaitan dengan ending di chapter 216. Chapter kali ini pun masih diawali dengan termenungnya Takemichi memikirkan kekuatan misteriusnya yang tanpa sengaja aktif saat menangkap stik es krim yang dilemparkan oleh Senju. Dalam ingatannya itu, Takemichi melihat Senju terbaring lemas dalam pangkuannya di tengah hujan lebat. Lalu sambil tersenyum, Senju pun berkata kepada Takemichi, "Kau menepati janji kita." Lalu scene pun berpindah dengan pertemuan antara Takemichi dan Draken. Lalu gak lama kemudian Draken pun mengajak Takemichi untuk main ke kediamannya di distrik Shibuya. Setelah sampai di sana, Takemichi pun cukup terkejut yang ternyata Draken saat ini masih tinggal di tempat sebelumnya. "Wah, seperti nostalgia," katanya. "Ternyata kamu masih tinggal di sini ya." Jadi ya, walaupun Draken pada saat ini sudah menjalankan usaha bengkel motornya sendiri, sayangnya penghasilan Draken masih belum cukup untuk tinggal di tempat lain. Jadi dia masih tinggal di tempat pijat plus-plus sambil bantu-bantulah. Setelah di depan lift, seperti biasa Takemichi pun menekan tombol lantai 4. Dan tanpa disangka setelah menekan tombol tersebut, kekuatan Takemichi pun kembali aktif. Dan pada saat itu tiba-tiba Takemichi melihat darah menempel pada kaosnya. Tapi untungnya penglihatannya ini hanya terjadi sekilas. Dan gak lama kemudian darah yang menempel pada kaosnya pun tiba-tiba hilang. Draken yang melihat tingkah aneh Takemichi pun hingga bertanya, "Apa yang terjadi?" katanya. Tapi Takemichi yang masih merasa aneh dengan kejadian itu pun hanya bisa terdiam. Gak lama kemudian mereka pun sampai di lantai 4. Lalu di sana akhirnya Draken memperkenalkan Mr. Masamichi kepada Takemichi. "Dia adalah orang yang membesarkanku," kata Draken. Seperti biasa ketika berjalan ke kamar Draken, lagi-lagi Takemichi disambut oleh para talent. Jadi keingetlah chapter 65. Lagi ngapain si Takemichi? Aduh, Bakamichi. Saat berjalan, Takemichi pun sempat bertanya kepada Draken kemana wanita-wanita yang dia lihat sebelumnya. Lalu Draken pun menjawab, "Mereka semua sudah berhenti. Ya, ini adalah dunia yang selalu berubah," katanya. Gak lama kemudian mereka pun sampai di kamar Draken. Saat sampai di sana, Takemichi pun sempat terkejut karena kamar Draken yang dia lihat kali ini tampak lebih luas dari sebelumnya. Di kamar itu Takemichi juga menemukan banyak sekali foto-foto kenangan ketika Draken bersama Touman. Lalu keadaan pun tiba-tiba berubah ketika di sana Takemichi melihat foto mendiang Emma. Draken yang mengetahui Takemichi sedang melihat foto Emma tiba-tiba berkata, "Dalam mimpiku Emma mengatakan, kamu harus menolong Maiki." Takemichi yang mendengar hal itu pun hanya bisa terdiam. "Maka aku tidak akan pernah sampai mengabaikan Maiki." "Dan itulah penyebab kenapa kau bergabung dengan Brahman?" tanya Takemichi. Lalu saat itu Draken yang penasaran pun akhirnya berkata, "Seperti apa Maiki di masa depan?" katanya. Karena pertanyaan Draken itu, akhirnya Takemichi menjelaskan secara detail tentang Maiki yang memimpin organisasi kriminal di masa depan, dan juga tentang Maiki yang tidak bisa mengendalikan dark impulsivity yang dideritanya. Takemichi juga menyebutkan kalau di masa depan dia berhasil menyelamatkan Hina, lalu semua orang yang mati sebelumnya akhirnya berhasil selamat. Dan tidak hanya itu, Takemichi juga memberitahu Draken tentang janji Maiki 2 tahun yang lalu. Kalau Maiki berjanji akan melindungi semua orang termasuk Hina, dan sampai bertemu di 12 tahun mendatang katanya. Menurut Takemichi, masa depan itu datang seperti apa yang Maiki janjikan.
Hanya saja Mikey saat itu tidak bahagia. Mendengar perkataan Takemichi itu, Draken seakan menemukan titik terang tentang Dark Impulsivity Mikey. Lalu Draken pun berkata, ternyata Mikey sudah merencanakan 12 tahun yang akan datang sejak 2 tahun lalu. Jadi itulah mengapa dia menjauhi teman-temannya. Sambil memperlihatkan panel tentang ingatan Draken sebelumnya, ketika Mikey menghajar Draken, Mitsuya, Chifuyu, dan Pehyan. Hati kita semua dilukai oleh Mikey. Dia membuat kita membencinya. Lalu terkejutlah Takemichi mendengar perkataan Draken tersebut. Kok agak dejavu ya? Kayak ada jeger-jegernya gitu deh. Aku sama sekali tidak tahu maksud Dark Impulsive yang dia katakan. Tapi sejak dia menjauhi kita semua, kita menjadi orang yang lebih baik. Mungkin saat itu Mikey sengaja ingin dibenci oleh teman-temannya dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi janji denganmu. Ya, akhirnya Draken pun mengerti maksud dari apa yang Mikey lakukan. Dasar si bodoh itu, katanya. Lalu sambil tersenyum lebar, Draken pun berkata, aku yakin Takemichi, kalau apa yang kita lakukan saat ini tidaklah salah. Scene pun berpindah ke panel berikutnya. Saat ini Takemichi dan Draken pun sudah keluar dari kamarnya dan berjalan di lorong sambil mengobrol. Di tempat itu Draken pun berkata kepada Takemichi, setelah kau dan aku masuk menjadi anggota Brahman, seharusnya masa depan yang kamu ketahui saat ini akan berbeda. Dari titik ini dan seterusnya, apa yang akan terjadi aku tidak tahu. Maka persiapkan dirimu, Takemichi. Mendengar perkataan Draken itu, Takemichi dengan tatapan tajamnya pun menjawab, kita berdua akan membawa Mikey kembali. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba salah satu talent tanpa sengaja datang, lalu menumpahkan jus tomat ke arah Takemichi. Nah, anehnya, jus tomatnya itu tumpah percis di tempat yang sama ketika kekuatannya aktif ketika akan memasuki lift sebelumnya. Draken yang melihat kejadian itu pun tersenyum sambil mengatakan, kamu berdarah, Takemichi. Melihat kejadian yang menimpanya itu, Takemichi pun berkata di dalam hatinya, ini seperti darah, katanya. Ini seperti apa yang aku lihat sebelumnya. Sambil melihat tangannya yang dipenuhi oleh jus tomat. Ini mungkin adalah masa depan yang bisa aku lihat. Dan chapter 217 pun selesai. Oke, sekarang kita ke pembahasan singkatnya, men. Sudah resmi dikonfirmasi kalau kekuatannya kali ini adalah kekuatannya yang baru, men, yaitu kekuatan untuk melihat ke masa depan. Jadi bisa dibilang kekuatannya kali ini berbeda dari kekuatan yang dulu aktif ketika melawan Kisaki. Karena kekuatannya yang aktif pada saat itu adalah memperlihatkan kejadian yang terjadi di timeline sebelumnya. Dan kekuatannya saat ini pure penglihatan Takemichi ke masa depan. Lalu dilihat dari fakta yang terjadi. Kemampuannya itu aktif setelah menyentuh stick es krim dan juga tombol lift, yang artinya kekuatannya itu aktif terhadap objek yang dia sentuh. Tapi sayangnya, kekuatan Takemichi saat ini belum bisa dia kendalikan seutuhnya. Dan prediksi kapan kejadian yang dia lihat dalam penglihatannya pun masih random lah. Nah, menariknya, pada saat Takemichi menangkap stick es krim milik Senju lalu kekuatannya itu aktif. Nah, kebetulan atau bukan, stick es krim yang dilempar Senju ini bisa dibilang menyerupai katana. Dan tangan Takemichi yang menangkap stick es krim itu pun adalah tangan yang sebelumnya kena tusuk oleh Kiyomasa. Jadi ya feeling gue kemungkinan besar Senju tewas tertusuk oleh seseorang. Dan kemungkinan besar orang yang menusuk Senju itu adalah Sanju kakaknya. Karena seperti yang kita tahu, Sanju sendiri merupakan seorang pengguna katana. Tapi ya sekali lagi ini adalah Tokyo Revengers, man. Jadi masih banyak kemungkinan lah karakter-karakter lain yang mungkin saja bisa melakukan hal tersebut kepada Senju. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan menariknya, sebelum kekuatan penglihatan Takemichi ini aktif, Senju meminta Takemichi untuk datang ke pertemuan Brahman di Festival Tanbata, yang dimana festival tersebut akan diadakan pada tanggal 7 Juli tahun 2008. Nah, apabila kita berkaca dari arc-arc sebelumnya, banyak sekali kejadian tragis terjadi pada hari-hari besar atau perayaan festival. Jadi pertanyaannya, apakah tragedi Draken 2.0 akan terulang? Ya, kita lihat aja nanti, men. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir.
Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.